Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Racaan sebagai pengisi suara episode 91 TSYK 89. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel menyandarkan punggungnya di kepala ranjang dengan tangan dilipat di depan dada. Mata tajamnya melirik malas wanita yang sedang bergelut di bawah selimut. Wanita sudah terlelap tampak dari matanya yang sudah tertutup rapat. Ia baru saja mendapatkan pelukan lagi. Untuk yang kesekian kalinya ia ditolak. Terbilang sudah seminggu lalu sejak kejadian di mana ia memberi sedikit pelajaran untuk Mauren. Entah mengapa sejak itu Alicia selalu menolak dirinya. Alicia selalu memiliki alasan jika Daniel meminta jatahnya. Malam ini pun demikian, namun kali ini alasannya membuat Daniel paham jika selama ini Alicia sedang bermain-main padanya, sedang menghindari Daniel. Sudah beberapa kali Daniel hendak meminta dipuaskan adik kecilnya. Namun Alicia selalu diserang rasa sakit pada perutnya saat itu juga, yang berhasil membuat Daniel seminggu ini merasa awas. Bahkan dokter putri pun yang disewanya dari Amerika khusus untuk memeriksa kandungan Alicia diperintahkannya untuk tinggal di mansion, jaga-jaga jika Alicia kembali mengeluh sakit. Namun saat pemeriksaan dokter putri tidak menemukan apa-apa, bahkan kandungan Alicia sangat sehat. Tentu hanya Daniel diberitahukan itu. Sedang Alicia yang kali pertama diperiksa karena alasan sakit perut, rasa takut dan gemetaran, akan ketawa jika dirinya berbohong. Dokter putri yang mengerti ketakutan Alicia menghadapi dua Daniel karena kebohongan membantu Alicia dengan mengatakan jika memang ada masalah sedikit pencernaan. Dokter putri mengatakan diagnosanya itu di depan Alicia dan Daniel mengira mungkin bawaan bayi hingga Alicia mengerjai suaminya pada trimester awal ini. Dan karena dokter putri mengatakan bahwa memang sedikit masalah pencernaan Alicia yang bermasalah, akhirnya Alicia melanjutkan kebohongannya dan Alicia tidak segan sekali berbohong lagi jika Daniel hendak meminta jatah malamnya. Tetapi kali ini Daniel menangkap semua permainan Alicia selama seminggu ini diperankan. Istri yang sedang mengandung benih unggul rahasianya itu sedang menghindar dari tanggung jawabnya sebagai istri. Tadi, sehabis mereka menghabiskan makan malam, Daniel meminta jatah pada Alicia karena sudah lama tak menengok calon bayinya. Namun Alicia malah beralasan jika ia sedang datang bulan. Mengingat jadwal datang bulan, Alicia lupa kapan terakhir ia datang bulan. Tapi ia tidak begitu khawatir. Efek suntik kontrasepsi mengakibatkan datang bulan tak teratur. Itu yang Alicia tahu. Kamu menolakku, Tanya Daniel menatap tajam Alicia saat tangan Alicia menghentikan tangannya yang sudah mengelirnya di tubuh Alicia. Maaf tuan, saya lagi datang bulan. Alicia menjawabnya sambil menunduk. Ia takut dengan tatapan tajam milik suaminya yang siap menerkamnya hingga kandas. Daniel mengerja berulang. Datang bulan katanya. Wow, istrinya sungguh bodoh dalam berbohong. Jika ada penghargaan untuk istrinya paling polos, tolong berikan pada Alicia. Jadi hati Daniel. Mencoba membohongiku, batin Daniel. Mana ada orang hamil datang bulan? Daniel berdecak tak suka. Ada apa dengan istri kecilnya yang menolak keinginannya selama seminggu? Tunggu, apa Alicia tahu kejadian kamar di bawah? Daniel membalikkan tubuhnya dengan kasar, tidur membelakangi Alicia. Namun karena kesal juga tak diterima, ditolak, Daniel bangun duduk untuk melanjutkan bahwa dirinya sedang merajuk. Namun naas, ini istrinya sudah terlelap secepat itu. Daniel menghela nafas panjang, menghalau rasa kesal sekaligus marah yang sudah berada di ubun-ubunnya. Sekali lagi, ia harus terpaksa menerima diperlakukan demikian oleh istrinya keras kepala. Ting! Bunyi notifikasi di ponsel Daniel mengalihkan lirikan malasnya pada sang istri. Daniel meraih ponselnya masih dengan wajah malas. Seketika, matanya membola membaca isi pesan. Nyonya muda tahu peristiwa tak bermular seminggu yang lalu. Isi pesan yang berasal dari sekretaris Ali. Kemudian Daniel memencet potongan video CCTV yang juga dikirimkan Ali. Sepertinya Nyonya muda tahunya jika Tuan Mudalah yang sedang bermain dengan Nyonya Mauren malam itu. Keterangan video itu dari melakar istrinya. Ternyata ini alasannya membuatmu menolakku. Menurut Daniel, menolak karena istrinya sudah bahagia dalam mimpinya. Ting! Kembali, bunyi notifikasi terdengar. Ada dua hal yang menjadi sebab Nyonya muda mengabaikan Tuan. Pertama, menganggap Tuan muda penjahat kelamin. Yang kedua, Nyonya muda mungkin cemburu. Umam Daniel membaca isi pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Daniel menaikkan sebelah alisnya. Cemburu? Ya,
Fokus utamanya hanya pada kata terakhir pada isi pesan yang sekretaris Ali kirimkan. Sebab kelaminnya hanya suka penjara langit milik Alicia. Adik kecilnya hanya suka jahat pada gua kenyal milik istrinya. Satu-satunya. Apa benar istrinya cemburu? Jika demikian, apa Alicia sudah mencintainya? Bolehkah Daniel berharap demikian? Ya, seorang Daniel yang dingin berharap cintanya terbalas oleh istrinya. Sebab ia tahu jika Alicia hanya menjalani perannya selama ini, terlebih hanya sebagai perjanjian. Ia pun kadang gemas jika Alicia melayaninya selama ini. Jelas terlihat hanya sebuah keharusan, tanpa melibatkan hati, tak seperti dirinya yang sudah memberikan sepenuh hatinya untuk Alicia. Daniel menyimpan ponselnya di atas nakas, kemudian ikut berbaring, mendekat dan memeluk tubuh kecil istrinya dari belakang. Maaf, aku mencintaimu, tapi aku ingin melihatmu cemburu. Umam Daniel mengecup kepala bagian belakang Alicia. Entahlah, ini keputusan tepat atau malah kekanak-kanakan, tapi Daniel ingin melihat sejauh mana Alicia merasa cemburu. Jadi ia akan mengatakan kebenarannya jika waktunya tepat nanti. Seorang wanita baru saja tersadar dari tidur panjangnya di pagi buta. Wajah cantiknya selalu dihiasi polesan makeup mahal itu terlihat pucat. Ia mengangkat tangannya hendak memegang kepalanya yang sedikit pening. Selang yang bertengger di punggung tangannya membuatnya meringis hingga tangannya tak sampai menyentuh kepalanya. Matanya mengerjap, kemudian membawa tangannya ke depan untuk memperjelas penglihatannya. Sebuah jarum infus tertancap di punggung tangannya. Matanya menelusuri selang infus itu hingga ia mendongak ke samping kirinya, mendapati tiang infus yang isinya tinggal sedikit lagi. Kemudian matanya ia putar untuk membina ruangan. Serba putih. Matanya membola. Secepat kilat kepalanya menoleh ke sana kemari. Ini ruang rawat. Ia sedang berada di rumah sakit. Oh shit! Umpatnya setelah mengingat semuanya. Beberapa lama ia tak sadarkan diri, buru-buru ia mencari ponselnya. Double sial, baterai ponselnya lowbat. Ceklek. Ia menoleh saat pintu ruangannya terbuka. Oh, Nona sudah sadar. Tanya perawat yang bertugas memantau perkembangannya. Jam berapa sekarang? Sudah berapa lama saya tertidur? Tanyanya menggepuk. Jam 4 dini hari Nyonya. Ini sudah seminggu sejak Nona pertama kali datang ke sini. Jelas perawat itu tenang dan ramah. Apa? Teriaknya, membuat gerakan perawat yang hendak memeriksa infusnya terhenti karena kaget. Saya tidur selama itu? Tanyanya lagi dengan raut tak percaya, lebih tepatnya tak rela. Nona mengalami koma selama seminggu ini. Jelas perawat tetap berusaha ramah. Apa? Sialan, Daniel harus membalas semua ini. Batin Mauren. Ya, perempuan itu adalah Mauren. Seminggu yang lalu, ia yang tak kuat menahan sakit pada sekujur tubuhnya, terlebih pada selangkangannya memeriksakan diri ke dokter. Mauren meminta kedatangannya dirahasiakan, termasuk pada keluarganya sekalipun. Dan saat Mauren hendak beranjak untuk menuju ranjang pemeriksaan, tubuh Mauren limbung dan tak sadarkan diri. Hingga seminggu kemudian, ternyata Mauren mengalami koma akibat tubuhnya tak kuat setelah mendapat berbagai siksaan fisik dan batin pada malam itu. Seminggu ia menyia-nyiakan waktunya. Mauren memejamkan mata memikirkan itu. Tunggu saja, ia akan segera mendapat tahtanya. Saya mau pulang sekarang, ucap Mauren dengan seringnya licik. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.